Hai semuanya, jadi video kali ini aku pengen ngebahas soal OSNP Ekonomi tahun 2024. Dan by the way, aku mau disclaimer dulu, kalau misalnya soal OSNP Ekonomi ini aku dapetin dari website BPTI-nya langsung, jadi aku nggak ngambil secara ilegal ya guys. Dan kalau misalnya kalian mau link akses ke soal-soal tersebut, aku juga bisa sediain nanti di link description box di bawah. Dan buat video kali ini aku bakal ngebahas soal nomor 1 sampai nomor 10 terlebih dahulu. Dan tanpa lama lagi kita langsung mulai aja ke videonya. Oke, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas dari soal nomor 1 sampai 10. Kita mulai dari soal pertama. Jadi intinya di soal pertama ini di suatu negara namanya Wawanda ada 3 tokoh penting sebetulnya. Yang pertama tuh Airphone. Jadi Airphone ini adalah pembuat handphone atau pabrik dari pembuat handphonenya. Terus yang kedua itu ada Inacom sama Tix Mobile. Jadi si Inacom dan Tix Mobile ini adalah toko atau reseller yang ngejual produk dari apa yang dibikin sama Airphone gitu. Nah, jadi di sini tuh si Airphone ini tuh bikin yang namanya Resale Price Maintenance Agreement. Jadi Resale Price Maintenance Agreement ini dalam bahasa gampangnya tuh ibaratkan kayak si Airphone ini bilang ke si Inacom sama Tix Mobile, kalau misalnya kalian mau ngejual produk saya, yaitu handphone, kalian harus jual dengan harga yang sudah saya tentukan. Itu yang dimaksud dengan Resale Price Maintenance Agreement. Nah, makanya dari statement apa yang aku bilang, berarti pertanyaan yang benar itu adalah mereka berdua ini, si Inacom sama Tix Mobile ini pasti akan ngejual harga yang sama. Karena kan udah ditentukan kan dari Resale Price Maintenance Agreement. Makanya that's why jawabannya itu yang E. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, jadi intinya kalau nomor 2 ini ada 2 perusahaan, yaitu perusahaan Elang Air sama Macan Air. Nah, jadi intinya itu mereka kan tadinya kan duopoli kan, ada 2 perusahaan dalam satu market, tapi sekarang yang satu keluar jadinya monopoli. Nah, pertama-tama tuh begini guys, ini aku bagi dulu tingkatan pasar itu kan ada pasar persaingan sempurna, atau dalam bahasa Inggrisnya competitive market. Habis itu ada pasar monopolistik. Selanjutnya ada oligopoli. Lalu ada monopoli. Nah, jadi kalau kita urutin ya, berdasarkan harga, jadi semakin ke bawah, dari pasar persaingan sempurna ke monopoli, itu harga akan semakin tinggi, gitu. Sedangkan kuantitas atau kuantiti, semakin ke bawah, maka kuantitasnya akan semakin rendah, gitu. Nah, makanya dari soal ini kita kan tahu dia yang tadi dari duopoli, which is bisa kita consider sebagai oligopoli juga, sekarang berubah jadi monopoli. Berarti kita tahu harganya kan semakin ke bawah semakin tinggi. Berarti dengan dia yang tadinya oligopoli menjadi monopoli, berarti harga itu akan semakin naik. Sedangkan untuk kuantitasnya akan semakin turun. Makanya jawaban yang tepat adalah yang B gitu. Price would rise and quantity would fall. Itu jawaban buat nomor 2. Dan sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini agak panjang soalnya, jadi kita baca bareng-bareng dulu. Pak Udin baru saja pensiun di usia 56 tahun setelah bekerja di salah satu perusahaan ternama. Beliau menginginkan hari tua yang nyaman, dengan aset sebesar 3 miliar. Beliau merasa yakin hal ini dapat tercapai. Beliau menikah di usia 37 tahun, ternyata anak beliau yang pertama masih akan memasuki universitas lokal ternama yang kalau ditotal biaya sampai lulus adalah 500 juta rupiah. Sedangkan anak keduanya ingin kuliah di luar negeri dengan biaya kurang lebih 1,5 miliar. Dan ternyata sebagian aset berbentuk rumah yang ditempati. Melihat hal tersebut, tampaknya sulit untuk bisa hidup nyaman setelah pensiun walaupun memiliki aset senilai tersebut. Income rata-rata Pak Udin per bulan adalah 20 juta rupiah dengan pengeluaran rutin rumah tangga bulanan 10 juta rupiah. Di bawah ini adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh Pak Udin supaya tidak harus mengalami hal tersebut. Oke, kita lihat opsinya masing-masing ya. Pilihan A itu mempunyai dana darurat 30 juta rupiah. Nah, dana darurat ini sebetulnya memang penting, tapi perlu digarisbawahi, dana darurat itu tuh tidak menyelesaikan masalah jangka panjang, terutama kayak pensiun, makanya menurut aku pilihan A ini kurang tepat.
Terus kalau yang B, menabung dan investasi minimal 2 juta per bulan. Nah, menurut aku ini pilihan yang tepat karena meskipun Pak Udin sendiri asetnya 3 miliar, tapi perlu digarisbawahi, sebagian besar asetnya itu kan dalam bentuk rumah kan, which is enggak liquid gitu rumah nih. Nah, terus perlu digarisbawahi juga, biaya kuliah buat kedua anaknya aja tuh udah mencapai 2 miliar kalau di total, 500 juta plus 1,5 miliar. Dan sisa 1 miliar ini pun belum tentu cukup buat Pak Udin pensiun kan dalam jangka panjang. Nah, makanya menabung dan investasi itu menurut aku langkah yang tepat karena menabung itu kan dapat return. Terus apalagi investasi, investasi kan juga ngasih return. Bahkan return investasi itu bisa dibilang tergolong tinggi, apalagi kalau misalnya returnnya kayak di saham contohnya. Maka menurut aku B itu pilihan yang tepat gitu. Terus kalau pilihan yang C, menyiapkan dana kuliah anak dengan menabung di deposito. Menurut aku ini juga kurang tepat karena deposito sendiri itu returnnya tuh kecil, nggak sebesar itu. Terus kalau yang D, membeli rumah dengan harga minimal 2 miliar. Menurut aku ini justru malah membebani ya kalau beli rumah tambahan. Terus yang E, menikah lebih awal, ini tuh nggak relevan sama soalnya. Jadi makanya pilihan yang paling tepat itu yang B. Oke, kita next ke bagian nomor 4. Dari kisah di atas, bagaimana cara terbaik menyiapkan dana pensiun untuk Pak Udin? Yang A, menabung emas 1 juta per bulan. Nah, sebenarnya emas itu kan bisa dibilang harganya itu kan terus naik, naik, dan naik. Tapi perlu diingat, emas itu tuh cenderung lambat pertumbuhannya. Jadi, kita consider A itu kurang tepat. Terus yang B, menabung saham 3 juta per bulan. Nah, menurut aku B ini pilihan yang tepat karena seperti yang aku bilang di awal, ketika kalian investasi di saham, itu returnnya itu cenderung tinggi gitu. Walaupun resikonya tinggi, tapi returnnya itu kan juga tinggi gitu. Makanya menurut aku B itu jawaban yang tepat. Terus yang C, hanya berinvestasi di aset beresiko rendah. Menurut aku ini kurang tepat karena kalau kita berinvestasi di aset yang beresiko rendah berarti return kita pun juga akan kecil. Sedangkan kan buat dana pensiun pasti butuh dana yang besar gitu. Makanya C itu kurang tepat. Terus yang delta, tidak usah menyiapkan nanti saat pensiun ditanggung oleh anak. Ini sih lebih bergantung pada anaknya sendiri sih, bukan secara finansial. Maka D itu juga kurang tepat. Terus yang E, mengurangi pengeluaran dan hidup seminimal mungkin. Menurut aku ini juga kurang tepat. Mungkin hidup minimalis itu bisa ngebantu, tapi bukan strategi utama gitu. Karena biasanya kalau di soal dana pensiun, kita tuh gimana caranya kita bisa tetap mempertahankan gaya hidup yang sekarang, tapi ada gitu dananya. Maka yang E itu kurang tepat gitu. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Dari kisah di atas, apabila Pak Udin menggunakan asetnya yang 1,5 miliar untuk menabung saham sejak usia 37 tahun sampai masa pensiunnya dengan kisaran imbal hasil 10% per tahun, compounding tahunan, maka saat pensiun Pak Udin akan memiliki dana sebesar bla 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 bla. Nah, di sini tentunya kita akan memakai rumus future value. Rumus future value itu kan present value dikali 1 ditambah rate-nya dipangkat sama time-nya. Nah, kita kan tahu present value-nya itu kan dikasih tahu kan di soal 1,5 M. 1,5 M. Terus untuk rate-nya sendiri kita ada dikasih tahu juga 10% per tahun. Jadi atau kita tulis 0,1 dalam desimal. Terus untuk time-nya sendiri tadi kan dibilang ya Pak Udin kan mau pensiun di usia 56 tahun. Di usia 56 tahun. Jadi kalian tinggal kurangin aja tuh 56 ke 37 tuh berapa tahun. Itu kan sekitar 19 tahun kan ya. Nah, habis itu yaudah kita tinggal masukin informasi-informasi ini ke dalam rumus future value-nya. Jadi rumus dari future value itu kita tinggal masukin 1,5 miliar 1 ditambah rate-nya 0,1 kan jadi 1,1 dipangkatin sama tahunnya 19. Kalau kalian hitung pakai kalkulator nanti kalian bakal dapat kurang lebih 9 miliar. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang D. Oke, jadi itu buat soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Apabila Pak Udin memiliki profil resiko moderat dan ingin menyiapkan dana untuk anaknya masuk playgroup
dan saat ini anaknya berusia 1 tahun, mampu menabung 300.000 sebulan, maka instrumen yang paling tepat untuk Pak Udin adalah, oke, jadi di sini goals-nya itu pengen punya dana supaya anaknya bisa masuk ke playgroup. Sedangkan anaknya tuh sekarang udah usia 1 tahun. Tadi kalau aku search di internet, usia masuk playgroup itu sekitar 2 tahunan kalau aku nggak salah. Jadi bisa dibilang itu dia tuh butuh sesuatu untuk jangka pendek gitu. Nah, seperti yang kita tahu, ketika kita pengen berinvestasi untuk jangka pendek, itu biasa kan kita investasi di reksadana pasar uang. Maka jawabannya B. Kalau reksadana kayak saham atau saham itu biasanya buat jangka panjang. Maka pilihan D sama itu salah. Jadi that's why yang benar itu yang B gitu. Terus dia kan juga punya profil resiko moderat. Profil resiko moderat itu berarti dia tuh nggak terlalu ngambil resiko, tapi dia tuh juga nggak terlalu yang takut gitu sama resiko. Jadi di tengah-tengah. Sedangkan kalau obligasi kan orang yang takut banget gitu sama resiko, pengennya nyari aman. Makanya A itu juga kurang tepat. Terus kalau C, reksadana pendapatan tetap itu mirip kayak obligasi buat yang punya buat seseorang yang nggak terlalu pengen ngambil resiko atau nyari aman. Makanya C itu juga kurang tepat. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang B gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Apabila istri Pak Udin baru melahirkan anak pertama dan Pak Udin memiliki profil resiko moderat dan ingin menyiapkan dana untuk umroh bersama anaknya ketika anaknya SD, maka instrumen yang paling cocok untuk Pak Udin adalah, jadi anaknya ini baru lahir dan goals dia adalah pengen umroh pas anaknya SD. SD itu kan setahu aku kelas 1 kan sekitar umur 6 tahun lah ya. Berarti kan masih ada 6 tahun. Dan 6 tahun ini bisa dibilang tuh jangka menengah lah ya. Sekitar jangka menengah atau mungkin beberapa orang ada yang bilang jangka panjang. Oke, jadi pertama kan kita tahu dia kan resiko profilnya moderat. Jadi kita tuh udah pasti eliminasi reksadana pendapatan tetap. Karena reksadana pendapatan tetap itu kan cocok buat orang yang nyari aman gitu. Nah, abis itu reksadana pasar uang juga kita coret karena kan di sini kan bukan buat jangka pendek kan, lebih ke buat jangka menengah tuh jangka panjang lah gitu. Terus di pilihan ini D juga kita coret reksadana saham karena reksadana saham itu buat orang yang punya profil resiko yang tinggi. Sedangkan Pak Udin kan moderat, maka D kita coret. Dan menurut aku yang jawaban yang paling tepat itu adalah C. Karena reksadana campuran itu bisa dibilang tuh instrumennya tuh gabungan dari reksadana pendapatan tetap sama reksadana saham. Jadi dalam reksadana campuran itu ada yang pakai obligasi sama ada yang pakai sahamnya gitu. Jadi tuh dalam satu reksadana tuh portofolio kita tuh ada yang pakai obligasi, ada yang pakai saham. Jadi ada yang masih aman, ada juga yang resikonya tinggi gitu. Makanya that's why reksadana campuran ini cocok untuk Pak Udin gitu. Karena at the same time, walaupun saham itu resikonya tinggi, tapi dia juga punya obligasi yang aman gitu. Jadi maka jawaban yang tepat itu yang C, gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini adalah game theory. Oke, jadi intinya itu adalah if Taylor choose not to clean, then Matthew will blah 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 blah. Oke. Nah, di sini pertama kita harus bisa baca matriksnya dulu ya. Nah, kalau Taylor choose not to clean, dia choose ini, berarti Matthew ini akan pilih yang mana? Kalau kita lihat dari payoff si Matthew bakal lebih milih 6 atau 10. Of course dia bakal milih yang 10 dong, karena kan 10 lebih tinggi daripada 6. Makanya ketika Taylor choose don't clean, maka Matthew juga akan memilih untuk tidak membersihin gitu. Jadi jawabannya itu adalah Matthew will choose not to clean, dan payoff Matthew bakal 10 gitu. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Itu buat nomor 8. Terus kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini masih game teori, dan yang ditanya ini adalah Nash equilibriumnya. Jadi buat cari tahu Nash equilibriumnya, pertama kita tuh harus tahu dulu strategi dari masing-masing perusahaan ini. Oke, sekarang kita lihat dari sisi Homemax dulu ya. Ketika Homemax ini pengen increase the size of store and parking lot, apa yang akan strategi apa yang digunakan sama si Lopez. Nah, si Lopez ini bakal either increase juga atau do not increase. Nah, ketika Homemax increase,
Berarti pilihan si Lopez ini adalah antara mau increase which is dia dapat payoff-nya 1 atau do not increase which is dia dapat payoff-nya 0,4. Pasti dia lebih prefer yang 1 dong, karena kan 1 lebih tinggi daripada 0,4. Makanya ketika Homex increase, si Lopez pun juga akan increase gitu. Terus kita lihat, what if sekarang si Homex itu do not increase? Si Lopez ini bakal milih increase which is dia dapat 3,2 atau dia bakal do not increase which is dia dapat 2,0. Si Lopez ini of course bakal milih 3,2 dong dibandingkan dapat 2,0. Makanya si Lopez ini bakal tetap increase juga gitu. Terus sekarang kita lihat nih dari sisinya si Homex. Kalau misalnya si Lopez ini increase size of store and parking lot, strategi apa yang digunakan sama Homex? Kalau misalnya dia increase juga, dia bakal dapat 1,5. Sedangkan kalau dia do not increase, dia cuma dapat 0,6. Pasti dia lebih prefer 1,5 dong dibandingkan 0,6. Sedangkan kalau si Lopez ini do not increase the size of store and parking lot, strategi apa yang bakal digunakan sama Homex? Kalau misalnya dia increase juga, dia bakal dapat 3,4. Tapi kalau misalnya dia do not increase, dia cuma dapat 2,5. Of course, dia bakal milih yang 3,4 ini dong. Karena kan lebih tinggi dibandingkan 2,5. Nah, dari apa yang kalian lihat ya, kita tuh sama-sama tahu mereka berdua itu sama-sama punya dominan strategi. Dominan strategi dari si Lopez ini adalah increase the size of store and parking lot. Sedangkan dominan strategi dari si Homex itu juga sama, increasing the size of store and parking lot. Jadi, apapun kondisinya, mereka berdua ini akan sama-sama increase the size of store and parking lot. Makanya dari sini aja kita tahu Nash equilibrium itu bakal ada di matriks yang sebelah sini, yang aku warnain kuning. Jadi, Nash equilibrium itu akan ada berada di titik 1,5 million for Homex and 1 million for Lopez. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor terakhir untuk soal ini, yaitu soal nomor 10. Jadi intinya soal nomor 10 ini kita ngomongin tentang yang namanya negatif eksternalitas atau eksternalitas negatif. Jadi inti dari eksternalitas negatif ini adalah eksternalitas negatif itu kan bisa dihandle dengan cara mungkin kalau kalian pernah dengar dengan cara yang namanya ngasih Pigovian tax gitu. Pigovian tax. Karena nih ya, kalau misalnya kalian gambar secara kurva, ini aku gambar dulu ya kurvanya, supaya lebih jelas gitu jelasinnya. Kalau kalian gambar secara kurva, mungkin kan in general ya, kalau pada umumnya kalian tahu social optimum level itu terjadi ketika kurva supply kita kan intersect sama kurva demand, yang berarti ada di titik Q star sama P star ini kan. Nah, tapi ketika ada eksternalitas negatif, sebetulnya social optimum kita tuh bukan ada di P star sama Q star, tapi malahan tuh ada di sebelah sini. Nih, di Q yang warna biru ini. Karena ada eksternalitas negatif gitu. Gampangnya begitu. Nah, jadi kurvanya tuh seharusnya bentuknya kayak gini. Tapi karena perusahaan itu biasanya tidak memperhitungkan eksternalitas negatif ke dalam cost dia, maka kita tuh ada tendensi buat ngeproduksi di titik ini. Padahal seharusnya kita tuh ngeproduksi di titik Q yang warna biru. Nah, abis itu di soal dibilang, sekarang ada government nih. Government impose 5 per unit tax on producers gitu. Nah, berarti karena kita tahu jarak antara kurva yang biru dan hitam ini kan melambangkan eksternalitas negatif kan. Ini menggambarkan eksternalitas negatif sebesar $5 per unit. Sedangkan si government di sisi lain juga nge-impose $5 per unit tax, yang berarti kalau kita tahu kan ketika ada tax berarti kan bakal ngegeser supply curve kita ke kiri kan. Nah, bakal ngegeser supply curve kita ke kiri, yang berarti supply curve kita nanti bakal ada di titik ini. Nih, sekarang kita bakal produksi di ini karena tax. Nah, ketika tax itu equal sama negatif eksternalitas kita, berarti secara tidak langsung kita tuh bikin equilibrium kita tuh ada di titik yang seharusnya gitu, di socially optimum quantity. Nah,
That's why makanya untuk soal ini tuh pernyataan yang benar adalah yang A gitu. Karena di soal ini tax dari government itu telah nge-cover atau nge-handle si eksternalitas negatif yang sebelumnya tidak diperhitungkan sama perusahaan elektronik ini gitu. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Dan itu dia buat pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 10. Oke guys, jadi itu dia buat pembahasan soal OSNP Ekonomi tahun 2024 nomor 1 sampai nomor 10. Kalau misalnya ada hal yang kurang jelas atau ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa coba hubungi aku di sosial media aku di sini. And yeah, I think that's all for this video. Thank you guys yang udah nonton sampai akhir and I'll see you guys in the next video. Bye-bye semuanya!